mulai baju, kursi, lampu, semuanya terbuat dari material. Tapi yang perlu kita sadari adalah semua material di sekitar kita erat kaitannya dengan biaya dan juga dampak sosial setelah lingkungan dari proses ekstraksi material, produksi, distribusi, dan juga disposal atau pembuangan. Bicara tentang material dan biayanya, aku ingin memulai dari uang Rp5.000. Rp5.000, nilai yang cukup lumayan, tapi somewhat kayak nggak bisa dibeliin apa-apa ya zaman sekarang. Kalau aku tanya ke teman-teman yang hadir sekarang, mau dibelikan apa uang Rp5.000? Kira-kira ada yang bisa langsung kepikiran nggak? Gorengan, benar, gorengan. Tapi jujur yang aku lakukan adalah aku langsung scrolling di toko online. Karena itu habit ya, kebiasaan. Langsung scrolling ke toko online, dan aku menemukan ini. Ini adalah the best thing that I could find di toko online dengan uang Rp5.000. Satu blok tempe ukuran 6 x 15 cm. Tempe yang sangat nutritionnya sangat bagus. Nanti akan dibahas lanjut. Tempe yang nutrisinya lebih bagus daripada ayam. Tapi kemudian aku sadar, nggak cukup Rp5.000 karena belum ongkos kirim ya. Nggak cukup, gagal. Tapi tahu nggak sih, ternyata uang Rp5.000 itu sangat bisa untuk menyelamatkan masa depan kita, masa depan bumi, masa depan anak-anak cucu kita. Kok bisa? Gimana caranya? Oke, kembali lagi ke tadi ya, habit scrolling di toko online. Ketika aku dibilang, Tias belikan ini Rp5.000, ayo buat apa? Ada yang mention tadi gorengan ya. Aku langsung scrolling di toko online warna hijau atau warna oranye. Ya kan? Sekarang di sini teman-teman, ada nggak yang suka belanja toko online minimal 1 kali dalam sebulan? Hitung tangan. 3 kali dalam sebulan? Minimal. 5 kali dalam sebulan? Oke, ada ya. Karena jujur, aku termasuk orang yang belanja online tuh minimal 5 kali dalam sebulan. Karena semua kebutuhan keseharianku itu dibeli dari toko online. Zaman sekarang ya. Dan ternyata aku nggak sendirian. Ada sekitar 8,5 juta paket yang diproses dan dikirimkan dari toko online setiap hari. 8,5 juta paket, teman-teman, di seluruh Indonesia. Dan jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 26% sejak pandemi. Jadi sekitar 10 juta paket setiap hari, teman-teman ya. That's huge, man. Dan ini adalah true story. Saat awal pandemi, semua orang berebut membeli vitamin C, vitamin D, ya kan? Dan itu salah satunya aku. Aku beli 1 buah botol vitamin berkemasan botol plastik di toko online. And this is what I got. 1 buah botol vitamin dengan balutan bubble wraps berlapis dengan selotip plastik yang dikemas dalam kardus, kemudian kemas lagi dengan plastik di bagian luar. This is what I got. Ini yang aku dapatkan saat aku membeli 1 buah botol vitamin berkemasan plastik yang kita semua tahu tidak akan pecah, tidak akan retak, tidak akan penyok, tidak akan kenapa-napa. Tapi kenapa plastiknya banyak sekali? Ya, ada yang pernah mengalami ini nih? Sering ya, sering banget. Kenapa? Karena 96% paket yang tadi 8,5 juta itu tadi ya, diproses dengan bungkus plastik kemasan sekali pakai. 96% dari 10 juta paket ya teman-teman. Dan itu setara dengan 120.000 ton plastik setiap hari. Dan nilainya adalah sekitar 17 candi Borobudur yang ditumpuk secara meningkat. Wow, banyak sekali ya. Ada yang pernah ke Candi Borobudur? Gede banget itu ya. Dan ini ada 17 teman-teman, 17 ditumpuk. Itu adalah jumlah dari kemasan plastik sekali pakai yang dihasilkan dari plastik belanja online setiap hari. Wow, banyak banget ya. Dan kemana terus plastiknya ini? Beruntung kalau plastik ini bisa kita daur ulang. Beruntung kalau misalnya plastiknya ini bisa diserahkan ke organisasi yang bisa mengolahnya kembali menjadi produk-produk yang bernilai jual, gitu ya. But it's not always the case. Kasusnya tidak pernah seperti itu. Karena kenapa? Di Indonesia sendiri itu mengalami permasalahan pengelolaan sampah yang sangat besar.
di mana 69% sampah yang kita buang ke tempat sampah itu akan berakhir ke TPA alias tempat pemrosesan akhir. Nah, teman-teman yang ada di sini, warga Jakarta, kalau teman-teman buang sampah ke tempat sampah, itu akan berakhir ke TPA Bantar Gebang, teman-teman. Of course, sampahnya akan hilang di rumah kita akan bersih, tapi di luar sana, di Bantar Gebang, sampah ini menjadi masalah, teman-teman. Bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga permasalahan ekonomi dan sosial. Dan kemudian sampah-sampah ini mau gimana gitu ya di Bantar Gebang? Sampah-sampah yang memiliki nilai jual bisa dijual oleh para pengerja informal di sana. Tapi bagaimana dengan sampah-sampah yang tidak memiliki nilai jual? Dan ini permasalahannya. Sampah plastik bubble wraps, selotip, plastik wraps di bagian luar yang tadi aku ceritakan untuk mengemas paket secara online, itu termasuk sampah-sampah yang tidak memiliki nilai jual. Dan akhirnya sampah-sampah ini akan berada selamanya di TPA, teman-teman. So you could imagine, teman-teman yang belanja online hari ini, sampai paketnya itu besok, biasanya pakai instan gitu ya, sampah plastiknya akan berada di sana selamanya. Bahkan lebih lama, melewati umur kita hidup di dunia ini. Wow, that's terrifying ya. Dan di sini aku mulai berpikir, let's do something different, let's do something together. Melalui Sustaination, aku di tahun 2018 bercita-cita, gimana ya caranya supaya aku bisa mengirimkan produk-produk ramah lingkungan yang telah kami kurasi untuk membantu teman-teman ini hidup lebih ramah lingkungan ya. Tentunya tanpa menggunakan plastik sekali pakai. Dan ternyata, it's possible teman-teman. Selalu ada alternatif dari segala hal yang disposable di dunia ini. Aku percaya itu. Dan yang pertama dari bubble wrap ya. Dari bubble wrap, yang kita selalu berpikir bahwa, kalau nggak ada bubble wrap, nggak aman nih paket. Selama 3 tahun, Sustaination selalu mengirimkan paket tanpa bubble wraps. Dan kami thank you. Dan kami menggantinya dengan shredded paper atau cacahan kertas, kardus bekas, atau yang paling baru adalah paper wraps. Kemudian hal yang kedua adalah selotip plastik. Kita selalu berpikir gitu ya, kalau mau ngemas ya harus pakai selotip plastik, otherwise pakai apa gitu. Bingung kan? Ternyata ada teman-teman alternatifnya. Namanya gum tape. Ini adalah sebuah selotip kertas yang diaktifasi dengan menggunakan air. Jadi seperti perangko, teman-teman. Jadi dikasih air terus ditempel gitu. Dan jenis selotip ini sangat mudah didaur ulang bersama sampah kertas lain atau bisa dikomposkan karena tidak mengandung lapisan plastik sama sekali. Dan Sustaination selama 3 tahun terakhir kita menggunakan gum tape ini. Yeay. Lalu yang ketiga, bungkus kemasan luar ya, bungkus plastik kemasan luar. Selalu menjadi masalah ketika kita berkomunikasi dengan kurir. Kurir ini selalu minta, kayak ini harus diplastikin lah dari luar gitu, nanti rusak gitu. Tapi ketika kita melakukan komunikasi dengan baik dengan pihak kurir, ternyata bisa sekali loh teman-teman, kita mengirimkan paket tanpa menggunakan plastik wrap di bagian luar. Kita hanya perlu menggunakan kemasan kardus yang cukup kokoh dan berkomunikasi dengan baik ke pihak kurir. Dan ini adalah satu komitmen yang ada di Sustaination. Ketika teman-teman berbelanja di toko online Sustaination, kita selalu mengirimkan ke produk-produk ramah lingkungan dalam kemasan tanpa plastik sekali pakai. Ya nggak make sense dong ya kalau kita beli kemasan produk ramah lingkungan, tapi kita kirimnya pakai plastik kan, aneh gitu. Lalu bagaimana hasilnya? Di tahun 2021 ini kami setidaknya sudah mengirimkan 10.000 paket ke teman-teman untuk mendukung teman-teman beralih ke gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Dan kalau kita menggunakan metode pengemasan dengan berbalut plastik, bubble wraps, selotip plastik, kami akan menghasilkan sekitar 5.000 kg atau 5 ton sampah plastik yang itu sudah pasti akan masuk ke TPA atau di Bantar Gebang lah kalau di Jakarta. Dan alhamdulillah 3 tahun ke belakang kita berhasil mengeliminasi hampir 0 teman-teman. Lalu kemudian, apakah aman? Pertanyaan yang selalu muncul. Kalau nggak pakai bubble wraps, ya pasti nggak aman lah, pasti pecah gitu kan. Gimana coba? Sebagai penjual rugi dong gitu kalau barangnya pecah gitu. Apalagi perlakuan kurir yang suka abruk-abrukan sama paket.
Ternyata teman-teman, dari 1 tahun ke belakang, 10.000 paket hanya 6 yang rusak dan harus kita gantikan kepada pembeli. Jadi hanya sekitar 0,06% paket kami yang pecah karena memang itu kemasannya kaca ya teman-teman. Dan itu sebagai pelaku bisnis ini adalah jumlah yang sangat kecil teman-teman. Ya, jadi sangat-sangat aman. Dan bagaimana komentar dari pembeli kami? Pembeli kami, they all love it. Packagingnya ramah lingkungan, packagingnya aman, produknya semuanya aman. Dan review 4,9 itu bukan yang rendah ya teman-teman. Tapi kan mahal, gimana dong? Kan lumayan gitu. Kalau kita kemas pakai ramah lingkungan nanti costnya gimana gitu kan? Lumayan nih ngurangin margin gitu kan. Nah aku coba hitung kemarin teman-teman. 1 buah paket yang berisi 5 produk yang berkemasan kaca, itu setidaknya kita mengeluarkan biaya sekitar Rp1.500 dengan kemasan bubble wrap, selotip plastik, dan plastic wraps. Dengan paket yang sama, kita itu mengeluarkan biaya sekitar Rp6.500 untuk cara pengemasan Sustain-ation. Selisihnya berapa? Rp5.000. Dan Rp5.000 ini teman-teman yang tadi aku gunakan buat beli tempe, itu bisa banget untuk mengemas paket secara ramah lingkungan. Dan perlu disadari teman-teman ya, ketika kita mengemas paket secara dengan plastik, itu ada biaya-biaya yang tidak diperhitungkan di dalamnya. Tadi mungkin sudah dibahas sedikit tentang biaya eksternal. Dan di sini ada biaya eksternal yang tidak diperhitungkan saat kita mengemas dengan menggunakan bubble wrap, dengan selotip plastik, dengan plastic wrap. Adalah biaya kebersihan dan pengangkutan sampah. Biaya daur ulang, bila sampahnya bisa didaur ulang, dan pastinya biaya kerusakan lingkungan, biaya kesehatan, biaya ketidakadilan sosial gitu ya, yang nilainya ini priceless teman-teman, tidak bisa diukur dengan uang. Dan dengan Rp5.000 teman-teman, teman-teman bisa menginternalisasi biaya-biaya ini ke dalam kemasan non plastik sekali pakai. Jadi Rp5.000 teman-teman, biaya yang bisa menyelamatkan bumi kita. Rp5.000 teman-teman, biaya yang digunakan untuk menyelamatkan masa depan kita, masa depan generasi cucu-cucu kita. Rp5.000 teman-teman seller. Saya Dwi Sasetianing Tias, terima kasih.